Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah. Lalu bagian yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Di bagian yang kedua ini, ketika mencintai seseorang, maka mencintainya tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah cintanya untuk Allah dan Rasulnya, melebihi cinta yang lainnya. Bagian yang kedua, ketika mencintai manusia, maka cintanya tersebut karena Allah, bukan karena yang lain. Maka hendaknya kita patut mewaspadai cinta yang bukan karena Allah. Kalau orang Arab dulu biasa cinta itu karena kesukuan, karena fanatik. Sehingga orang Arab dulu punya semboyan, unsur akhaka zaliman au matluman. Tolonglah saudaramu dalam keadaan berbuat aniaya atau teraniaya. Maka asal itu satu suku dengan mereka, kalau menganiaya dia bantu menganiaya, kalau teraniaya dia akan bantu pula. Kenapa? Karena cintanya bukan karena Allah. Maka tidak peduli dia benar atau salah, maka yang satu suku akan dibela karena cintanya bukan karena Allah. Tapi kalau cintanya karena Allah, maka tidak akan seperti itu. Maka semboyan ini sudah ada sejak zaman jahiliyah, sebelum Islam. Jadi sebelum Islam mereka punya semboyan, tolonglah saudaramu yang menganiaya maupun teraniaya. Ini adalah fanatik mereka pada saat itu mencintai satu suku atau satu golongan mereka, fanatik kelompok. Tetapi ketika Islam datang, ini masih dipakai oleh Islam, tapi maknanya diubah. Unsur akhaka zaliman, tolonglah saudaramu yang zalim. Caranya bagaimana? Mencegahnya dari berbuat zalim. Nah, inilah bentuk cinta kita kepada saudara kita yang zalim. Maka kalau kita memang cinta karena Allah, cegah dia dari melakukan kezaliman. Berarti ini wujud cinta kita kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saudara kita mau bermaksiat, cegah dia agar dia bisa meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena wujud cinta kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berbeda dengan fanatik asobiyah atau fanatik golongan pada masa itu. Kalau asal satu suku atau satu kelompok dengan dirinya, maka kalau dia sedang zalim, maka dibantu melakukan kezaliman. Sedang menganiaya orang, dibantu menganiaya orang. Nah, ini namanya cinta karena fanatik atau karena kelompok atau karena golongan. Nah, dalam Islam tidak seperti itu. Dalam Islam dianjurkan cinta itu karena Allah. Meskipun itu adalah saudara kita, kalau dia melakukan kezaliman, maka cegahlah dari melakukan kezaliman. Kalau dia berbuat kemungkaran, cegahlah dia dari melakukan kemungkaran. Karena itu adalah wujud kita cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau membiarkan saudara kita tergelincir dalam kemungkaran, membiarkan saudara kita meninggalkan perkara yang wajib, perkara yang ma'ruf, maka itu artinya cinta kita itu belum bisa tumbuh kepada saudara kita karena Allah. Jadi cinta kita untuk menumbuhkan cinta karena Allah ini memang tidak mudah. Seringkali kita tidak bisa mencegah saudara kita yang berbuat maksiat, atau seringkali kita sendiri ketika berbuat maksiat diingatkan masih marah. Nah, kalau kita ini cinta karena Allah kepada saudara kita, kalau kita bermaksiat diingatkan oleh saudara kita, hendaknya kita berterima kasih karena saudara kita sesungguhnya betul-betul mencintai kita karena kita diingatkan agar jauh dari maksiat. Nah, kepada yang matluman, kepada yang terdolimi, ini jelas kita semua sudah sama-sama tahu kalau orang terdolimi itu butuh dibantu, butuh ditolong. Jangan sampai kemudian kita ketika melihat ada orang yang saling menganiaya satu sama lain, itu malah direkam pakai smartphone-nya, pakai handphonenya, lalu kemudian dipublikasikan di sosial media. Maka itu sebaiknya disembunyikan karena aib itu tidak sepantasnya untuk disebarkan. Apalagi melihat saudaranya ada yang teraniaya, ada yang menganiaya, maka hendaknya kita tolong kalau memang kita cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terkait cinta kepada sesama, itu para ulama menyebutnya ada cinta karena Allah, ada cinta di jalan Allah, ada cinta bersama Allah. Jadi ada al-hub lillah, ada al-hub fillah, ada al-hub ma'allah. Yang pertama adalah cinta karena Allah. Maka kalau cintanya karena Allah, maka cintanya itu membawa kebaikan. Dia akan senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Dia akan senantiasa mengingatkan dan menjadi penasehat dan menjadi korektor bagi saudaranya, dan dirinya pun siap dinasihati dan siap dikoreksi oleh saudaranya. Kenapa? Karena cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah cinta di jalan Allah. Kenapa cinta? Karena sama-sama jamaah masjid. Ini di jalan Allah. Cinta di jalan Allah, sama-sama teman TPA. Kalau anak-anak, atau sama-sama jamaah pengajian, maka ini namanya cinta di jalan Allah. Sama-sama mengemban tugas dakwah, maka ini cinta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama menjadi relawan pada saat bencana alam, ini cinta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dipertemukan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bisa saling mencintai. Tetapi ada cinta bersama Allah. Apa yang dimaksud cinta bersama Allah? Ini adalah cinta yang sifatnya tabi'i, dan ini tidak syirik. Jadi cinta yang sifatnya tabi'i itu tidak syirik, yang sifatnya adalah tabiat. Seorang ayah mencintai anaknya, pada saat yang sama dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang suami mencintai istrinya, pada saat yang sama dia mencintai Allah. Maka cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada keluarga, itu sifatnya adalah tabi'i. Itu adalah cinta bersama Allah, dengan catatan tidak boleh lebih tinggi cintanya kepada istri, kepada anak. Yang lebih tinggi adalah cinta kepada Allah. Maka seorang suami yang cinta kepada Allah lebih tinggi, dia akan senantiasa menasihati istrinya. Seorang ayah yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tinggi, maka dia akan membimbing dan mengarahkan anaknya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta kepada sesama ini juga bisa mengantarkan kepada syirik. Kalau kita baca penjelasannya Syekh Shalih Utsaimin ketika membahas bab syirik, itu salah satu bentuk syirik itu ada yang namanya syirkul mahabbah, syirik karena cinta. Jadi syirik cinta. Jadi syirik itu tidak hanya syirkul ibadah, syirik ibadah, tapi juga syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan, dan juga bisa syirkul mahabbah, syirik dalam cinta. Seorang suami yang cinta kepada istrinya lalu melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini namanya syirik cinta. Seorang ayah yang cinta kepada anaknya lalu melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini namanya syirik cinta. Maka Bapak dan saudara, cinta yang sifatnya tabi'i, ayah kepada anak, ibu kepada anak, anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami, itu adalah termasuk perkara yang sifatnya bukan sesuatu yang dilarang, dan itu merupakan sesuatu yang sifatnya tabi'i, tabiat kita sebagai manusia, naluri, sehingga itu tidak dilarang, bahkan dianjurkan untuk berkasih sayang antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Ini dianjurkan, tetapi dalam batas-batas yang kita tidak boleh melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bagian ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, hendaknya mencintai seseorang tidak mencintainya melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga akan membuahkan hasil. Salah satu hasilnya adalah nanti di akhirat, al mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya.
Jadi kalau kita cinta dengan orang-orang yang soleh, insya Allah nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Kalau cintanya kepada orang yang bermaksiat, naudzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita tidak dikumpulkan dengan para ahli maksiat. Di akhirat kelak mudah-mudahan kita tidak dikumpulkan dengan orang-orang yang kufur kepada Allah. Tapi mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya.